Oke, saya buka kembali diskusi kita malam hari ini. Ya, sudah tanggal 22 ya, besok tanggal 23 Desember. Mungkin besok sibuk lagi ya. Oke, saya bikin linknya. Silakan tim-tim Sulata BEM2 kalau masuk silakan bergabung. Dan malam ini silakan yang mau bertanya silakan. Bentar ya, saya bikin link dulu ya. Bentar. Loh, salah ini ya. Ya, sudah ada di pin ya. Kalau ibu-ibu yang mau masuk silakan. Sudah ada di link. Ibu-ibu siapa tahu ada yang mau masuk. Bapak-bapak juga siapa tahu ada yang mau masuk. Ya, ibu-ibu yang biasanya masuk duluan ya. Ibu Lenda dari Belanda. Ibu siapa ya? Ini Israel Arami, device not connected ya. Merry Christmas. Ya, ini Pak Ciler kemana teman-teman ya? Belum masuk ya teman-teman ya, Pak Bom dan tim ya semua salam-salam. Ibu Ina, shalom. Nah, semua belum masuk ya. Shalom, selamat malam. Sampai gugat. Pak Ciler kemana ya? Shalom. Pak Ciler kemana ya? Waduh, kurang tahu tuh Pak. Kalau Pak Kemarin lupa saya rantai Pak. Oh. Lupa di rantai. Kalau saya dengar Pak Lobon dan Pak Lidara mungkin perjalanan dari Bogor ya tadi. Perjalanan. Sama-sama dari Bogor. Ada katanya bikin perusahaan tahu ya. Berapa saya? Iya. Bagus lah kalau bikin perusahaan tuh. Saya bilang pesankan tahu 1 ember kah? Pinginnya. Ibu-ibu masuk dong. Mana ibu-ibu nih? Kita bicara-bicarakan hari ibu kok. Ibu-ibu nggak ada masuk. Bapak-bapak sabar dulu ya. Biar ibu-ibu yang masuk kita cerita-cerita firman Tuhan. Ini Israel Aramin ini device not connected ya. Ina masuk dong Ina. Calon ibu. Calon ibu-ibu. Ibu-ibu kemana ya? Biasanya ibu-ibu masuk loh. Iya, apalagi ngomongin ibu-ibu. Ini habis diomelin Pak Bomom, nggak masuk jadinya Pak. Enggak lah ya. Enggak lah. Langsung lari. Jadi perempuan jangan cerewet. Lakinya kabur. Kasihan. Ya. Ini ada lagi nih. Selamat malam Berkat. Berkat laki-laki apa perempuan? Selamat malam. Selamat malam Berkat. Wah, ada suara kan? Ayo masuk dong. Sinyal putus ya. Mbak nih. Orang nggak masuk nih. Nah, ini ada yang bertanya, bagaimana kalau suami dan istri bekerja sama-sama? Meskipun bekerja sama-sama, pagi-pagi itu seorang istri dia jangan melupakan tugasnya sebagai seorang istri. Ingat ya, seorang istri tidak boleh melepaskan tugasnya sebagai seorang istri. Dia harus melayani suaminya. Kalau memang tidak mau begitu, tidak usah menikah sama suaminya, gak usah. Ya, untuk perempuan-perempuan yang sudah bekerja, kalau Anda tidak melupakan tugas Anda sebagai seorang istri, lebih baik tidak usah menikah, biar Anda saja menikah dengan pekerjaan Anda. Itu salah, sudah berjanji di gereja ya.
melayani, siap melayani suami maupun suka maupun duka. Nah, itu janji Anda di firman Tuhan ya. Jadi Anda jangan tidak melayani suami Anda pada waktu alasan Anda sudah bekerja. Seorang Betul, istri betul, harus betul. bisa perhatikan suami, itu tugas Anda. Tapi suami juga jangan keterlaluan kalau nyuruh-nyuruh istri. Istrinya Iya, capek masih suruh macem-macem. ya. Ya saling mengerti lah. Kok gak ada masuk malam ini yang biasanya siapa? Si ibu-ibu tuh. Ah, ibu Iput. Ayo ibu-ibu masuk dong. Ibu Ina, Ibu Ina. Enggak, ibu-ibu nih biasanya mereka. Itu kan ada live chat itu ya, kirim nanti tinis aja, tinis di live chatnya tinis aja langsung masuk. Nah, mau tanya apa bebas lah. Kan tinis apa aja bebas lah. Kita diskusi. Tadi waktu Boleh ya? Bapak cerita itu Pak, waktu Bapak cerita perempuan ngomel, ibu-ibu ngomel, kok jadi saya kepikiran ke Ibu Uti ya kalau ngomong nggak ada rem. Ah, Jadi ingat Ibu Uti. Pak Uti. Aduh. Kayak Ibu Uti kan begitu kalau kalau ngomong di itu di YouTube di YouTube juga gitu cepet. Ayo penonton di like, di like. Mic-nya ke mute Pak itu Pak. Sorry. Oke, selamat malam. King David sudah tiba ya dari Bogor. Bandung atau Bogor? Halo, Shalom. Salam, salam. Shalom. Baru tiba kan? Shalom Dari Bogor atau Maranatha. dari Bandung? Shalom Maranatha. Bandung. Shalom. Oh, Bandung, Bandung. Bandung. Jauh dari Bandung, jauh ya. Iya. Kalau Bogor ya Iya. dekat. Iya. Itu ada Macet tadi jalan macet ya? Katanya macet ya? enggak begitu juga. Ada teman saya yang bikin produksi pesawat drone. Oh iya. Pesawat drone dan pesawat yang buat atlet yang bisa itu akrobatik. Oh iya. Ya. Jadi Apa saya itu? sama Pak Lidara sedang lihat itu. Ada pesawat yang buat TNI, spesial buat latihan tembak. Wih. Jadi Drone ya, canggih drone Pak. begitu ya? Drone ya semua, termasuk untuk tinjau-tinjau di mana itu, kalau pemilihan umum, tinjau apa tuh hasil suara bisa itu. Jadi bisa terbang selama 30 menit dengan membawa kamera yang canggih. Begitu. Jadi kita mau bikin proyek itu Pak Bom. Nanti kalau ada yang di Manokwari, silakan hubungi Pak Rey yang pasarin semua itu. Iya. Pesawatnya. Begitu Pak. Nanti Pak ini ya. Ya, Pak Rey sebentar lagi baru nyampe rumah itu. Saya tadi turunin dia di Gatot Subroto tadi. Oh, kirain diturunin di Bandung. Enggak, berdua saya pakai mobil saya tadi pergi. Dia mobil dia taruh di apartemen di tempat saudaranya. Ya, luar biasa ya. Malam ini khusus spesialisasi untuk para ibu-ibu wanita yang sudah menikah, mak-mak ya. Ya, betul, dahsyat ya. Jadi berhubung hari ibu ya Pak Bom ya. Iya, katanya hari. Saya juga baru tahu hari ibu. Saya baru bangun tidur, teman-teman bilang tolong dong angkat masalah ibu-ibu hari ini. Hari ibu. Ya luar biasa memang. Negara yang hebat, suami yang hebat, semua itu ada seorang wanita yang berdiri di belakangnya. Jadi kalau suami hebat tuh pasti ada seorang wanita, seorang ibu di belakangnya. Tidak mungkin tanpa seorang istri, suami bisa hebat. Ya begitupun negara, pasti ada wanitanya. Kalau wanitanya juga kokoh, kuat, mendukung suami, mendukung rumah tangga, ya istri cukup besar pegang peranannya ya. Malah saya bilang Pak Bom, istri itu lebih banyak tugasnya daripada suami. Iya. Ya. Halo Pak, Karena istri itu
Karena istri itu terbuat dari tulang ya, sedangkan suami itu dari debu. Jadi bahan materialnya beda. Kalau istri itu bisa semari Nah, gitu masak, dong. semari terima telepon, ya semari bisa nyuci baju, gendong anak, nah, itu istri semari bisa ngepel. Wah, istri itu luar biasa ya Pak Bom ya. Iya. Jadi memang peringatan Pak Bom hari ini firman Tuhan ya artinya mengingatkan juga ibu-ibu supaya bisa ngerem. Ya, ada rem angin supaya lidahnya, mulutnya Iya, ibu-ibu berhenti. coba masuk kah? Pencinta sholat BM2 coba ibu-ibu masuk kah ya? Mana itu si siapa Ibu Abre, Iya, Ibu mana? Fadila, Sofiatul, pada Iya. kemana ini ya? Bu Ah, Uti, Ibu undang Pak Uti. Bu Uti. Uti Watimena, banyak Iya. itu. Iya. Ya, Iya. Ibu Ina, ya Ibu Sri juga bisa Sri itu. Belum, non. Itu Ya perempuan banyak belum ini. jadi ibu-ibu. Mbak Uti boleh? Nggak apa-apa. Dia juga bisa kasih pandangan kali. Ya kan, dia juga cukup Iya. sekolah tinggi orang itu, Pak. Iya. Luar biasa ya. Sudah dengar kabar nggak? Dia Dahsyat diterima ya. di ini kali, di Banjarmasin ya, di Banjarmasin ya. Sudah. Bertugas di Banjarmasin. Dia suruh minta tolong saya juga dukungan doa. Saya bilang, iya saya dukung doa semua biar Tuhan berikan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik. Begitu dahsyat, luar biasa. Habis dibaptis ya Tuhan buka pintu-pintu berkat lagi. Selama ini tertutup 3 bulan, sekarang Tuhan buka pintu rezeki lagi. Ya itulah anak Tuhan. Pasti ditolong Jangan kabur Tuhan. dong, Pak. Ya. Diskusi bisa nggak diskusi? Intinya aja Pak Bom. Sebentar Pak. Jack Fair tolong diam dulu ya. Jadi ibu-ibu istri itu penting Pak. Ya, tanpa istri kita suami juga kelimpungan Pak. Karena istri yang siapin handuk, yang siapin makanan dan lain sebagainya. Anak-anak juga membutuhkan ibu. Jadi ibu itu lebih berperan penting daripada suami ya. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan Pak. Silakan Pak Bom. Saya kembalikan kepada hambanya. Selamat malam, Jack Fair. Malam Pak, malam. Dari mana ini? Dari Jakarta Pak. Biasa Bagaimana? Pak, saya ya Pak. Ini judulnya apa ini Pak? Ya, Wanita, Hari Ibu. Hari Ibu. Ternyata Wanita, anak ibu ya? kecil. Ya, Hari Ternyata apa yang anak kamu kecil mau ini. sampaikan tentang ibu-ibu? Ada tanggapan apa tentang ibu-ibu? Oh, saya kira tentang diskusi Ya. Pak. Ya, diskusi ibu-ibu. Apa yang kamu tahu tentang ibumu? salah Kan ya kamu saya. punya ibu, kamu punya orang tua, namanya ibu. Nah, kamu bagaimana selama hidup Tadinya kamu, saya orang mau- tua kamu Iya, melayani kamu? tadinya saya mau Bagaimana? Wanita ngebahas di mata tentang Tuhan. kitab Bapak. Kenapa? Oh, kamu Kamu mau Muslim bahas ya? kitab apa? Iya. Iya, ini Kamu mau saya bahas menanyakan kitab apa? tentang pengajaran Yesus Pak. Oh, Kenapa? Kamu Kamu tahu apa dari tentang Muslim? pengajaran Yesus? Saya sih ngambil intinya ya pada Yohanes 7:14. Di situ Ya. Yesus mengajar ke bait Allah. ya. Terus? Nah, Terus? yang saya tanyakan ini Pak, saat Yesus mengajar itu dia menggunakan kitab Injil atau kitab apa ini Pak? Ih, Kamu tahu nggak bait Allah itu apa? Tahu dulu nggak bait Allah itu apa? Ya, saya kurang paham sih Pak. Bait Allah itu apa Pak? Kamu mesti Mungkin tahu bisa dulu bait dijelasin, Pak, Allah ya. itu apa, ya. Jadi di Israel itu ada yang namanya bait Elohim, ya. Itu dibangun oleh Raja Salomo. Dia yang membangun di mana itu tempat orang-orang Israel, para imam-imam berkumpul di situ untuk melayani. Tembok ratapan tuh Pak ya? Oh, itu tembok ratapan tuh sisa-sisa keruntuhannya. Panjangnya itu 80 meter lebih. Temboknya saja. Jadi dia itu sebuah kota. Dia terdiri dari halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Nah, terus Di ini Yesus tempatnya itu ada yang namanya tempat persembahan
pembakaran korban, yaitu kambing, domba, ya, hewan-hewan yang dipersembahkan untuk sebagai penghapus dosa. Itu Nah, darah di situ Yesus dipotong, mengajar. darahnya dipercik, sebentar. Darahnya Ya, dipercik, silakan. kemudian dagingnya dibakar sampai habis. Bukan dibagi-bagi ke tetangga. Dibakar sampai habis. Itu namanya korban penghapus dosa. Ya. Jadi kamu harus mengerti bahwa itu bait Allah itu seperti itu. Nah, sekarang kamu mau tanya apa lagi? Itu Yesus mengajar itu menggunakan kitab apa enggak sih, Pak? Yesus mengajar kalau dia baca kitab Taurat, itu dia membaca kitab Yesaya, gulungan kitab Yesaya dia baca karena dia jabatan juga sebagai seorang rabi yang mengajar. Loh, bukan Injil, Pak. Bukan Injil. Kenapa? Yesus itu bukan adalah Injil itu sendiri. Yesus itu kehidupannya adalah Injil itu sendiri. Jadi kamu harus paham Injil itu apa. Ya, kamu harus paham dulu Injil itu apa. Jadi jangan kamu secara hurufiah saja kamu mengatakan, oh Yesus itu adalah tulisan-tulisan. Tidak. Injil itu adalah pengajaran Yesus tentang pengajaran dia, tentang kehidupan dia, itu ditulis oleh murid-muridnya. Jadi perkataan Yesus, hikmat Yesus, itu diajarkan kepada murid-muridnya, diberikan kepada murid-muridnya, diajarkan pada banyak orang, dan ketika Yesus naik ke sorga, murid-muridnya menulis kisah hidup dia. Itu yang namanya Injil. Itu dalam bahasa apa itu, Pak? Ditulis dalam bahasa Yunani. Perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, Bentar. Kenapa ketawa? Ya, kalau perjanjian lama kan, itu dalam bahasa Yesus Ibrani. Bahasa Yesus kan bukan Yunani, Pak. Apa bahasa Yesus? Yesus bisa segala bahasa. Ya, biar kita sebentar. Yesus bahasa apa, Nak? Nah, Yesus kan orang Israel. Berarti Yesus nggak bisa bahasa Yunani dong? Karena di situ nggak ada orang Yunani. Kamu udah belajar sejarah Israel belum? Sebentar, Pak Ngelobo. Bapak kamu udah bisa mengetahui bahwa Yesus itu bisa dari mana? Kamu udah belajar sejarah Israel belum, Nak? Pak, Yesus itu kan asli orang Israel. Ya saya tanya, kamu udah belajar sejarah Israel? Udah. Bentar. Sekarang saya bilang kamu, Yesus itu bisa bahasa Aramaik. Bahasa Arab itu datang dari akar kata bahasa Aramaik. Yesus bisa bahasa Aramaik. Ya, Yesus bisa bahasa Ibrani. Yesus juga bisa bahasa Yunani. Karena penjajahan pada saat itu, Yerusalem itu dijajah oleh Romawi. Romawi lah yang menjajah. Termasuk Yunani juga yang menjajah, Pak ya? Kenapa? Ya. Di situ juga yang mereka menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa internasionalnya. Begitu. Loh, nah, kan kamu sudah tanya. Kan juga... Sudah ya, kamu sudah tanya. Saya sekarang tanya kamu. Kan belum, Pak. Belum saya belum jawabannya. Sudah, biar sudah. Nah, saya tanya kamu. Boleh? Jack Fire sudah. Nanti Pak Lobo tanya ya. Jack Fire, kau dengar sini ya. Dengar ya, Pak Bom jelaskan. Jawabannya nggak lengkap, Pak. Serius. Jawabannya nggak lengkap sama sekali. Kamu anak kecil kemarin. Kamu anak kecil kemarin ingus meleleh. Iya, saya baru anak kemarin. Ingusmu meleleh, baru meleleh. Kau berhadapan dengan Pak Bom ya. Pak Bom jelaskan. Jadi Bapak nggak bisa jelasin nih tentang bahasa Yesus. Bukan, sudah. Cuma kamu nggak sampai di situ, ya. Kamu tuh anggap remeh orang. Kalau sebentar dulu, kalau kamu mau pintar bertanya baik, ya. Panggil ustadzmu yang pintar-pintar ke sini, ya. Coba Pak. Boleh Pak Bob jelaskan. Jangan ketawa. Kalau kamu ketawa, saya kasih turun. Pak, pakai logika. Coba pikir ulang, Pak. Saat Yesus diam dulu. Yesus nggak bakal diam gitu aja. Turun ya. Saya kasih turun kau ya. Dulu, kamu dengar nggak? Saya mau jelaskan. Dengar coba gimana Pak? Kau anak kecil sekolahnya sampai berapa? Kamu cuma sekolah di padang gurun saja. Sekolah kau di mana? Iya Pak, saya cuma nyampe sekolah dasar aja Pak. Makanya dengar baik-baik. Saya jelaskan dulu, Dul. Dengar ya nak ya. Iya. Oke. Yesus adalah firman Tuhan. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia.
pada waktu dia mengajar di Bait Allah sesuai dalam Yohanes 7 ayat 28 yang kau tanyakan, dia menyampaikan apa yang firman pernah dia sampaikan dalam perjanjian lama. Dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Pada waktu Yesus memberitakan firman Tuhan di Bait Allah, dia memegang buku itu firman Tuhannya karena di situ ahli Taurat banyak. Dia datang untuk meluruskan itu ahli Taurat. Ya. Dia memberikan pengajaran yaitu firman-Nya, yaitu dalam kitab Taurat, firman-Nya sendiri. Nah, pada waktu dia berbicara di luar daripada kitab Taurat itu, yang dia berbicara itu adalah firman-Nya, yaitu Injil. Itulah yang murid-muridnya tulis. Perkataannya satu perkata-kata adalah Injil. Injil adalah kabar baik. Sudah paham atau belum? Kalau sudah paham, saya lanjut. Kalau belum, Nah, itu yang saya pertanyakan itu, Pak. Dalam penulisannya itu, Pak. Dengar dulu. Dengar dulu saya. Nah, perjanjian lama itu firman kepada para nabi. Ya, dengar ya. Yesus itu sang firman. Pada waktu dia berkata, murid-muridnya kan ada 12. Muridnya itu gak ada dari Arab Saudi yang bahlul-bahlul itu. Muridnya itu semua orang Galilea. Orang Galilea. Berarti dia nggak bisa bahasa Yunani, Pak ya? Dengar, Abdul. Orang Galilea. Iya. Jangan ketawa. Kalau Pak Bom, kalau dia ketawa, turunkan kalau saja. kau ketawa sekali lagi, saya kasih turun. Kau ini anak kecil. Kau kan ingin bertanya. Ya. Ketawanya kalau Anda ketawa, gitu dengar. Saya kalau dengar orang diskusi ketawa, saya anggap orang gila. Jadi saya kasih turun. Saya kalau bertanya hanya dua, orang gila atau kuntilanak. Kau pernah dengar kuntilanak? Kalau ditanya, siapa namamu? Nah, itu kuntilanak. Bapak langsung ke intinya aja, Pak. Langsung intinya. Intinya, makanya saya bilang jelaskan. Dengar ya dulu ya. Nah. Sekarang kau dengar Abdul, kau dengar ya. Indonesia ini terdiri dari beberapa bahasa. Ya. Kita punya bahasa nasional adalah bahasa. Dengar dulu, Dul. Kalian ini kenapa sih? Sekolahnya di mana kalian? Ya, dengar Pak, intinya. Kan... Kau dengar intinya ini. Contoh, dengar. Saya tanya dulu. Ayo. Israel itu dijajah sama orang Romawi tahun berapa? Ayo. Kamu mau coba saya kan? Ayo, jawab. Gimana Pak? Israel dijajah oleh Romawi tahun berapa? Israel dijajah oleh Romawi tahun berapa? Saya kurang tahu, Pak, sejarah itu. Makanya dulu kalau saya jelaskan, kau Abdul, saya jelaskan, kau dengar. Percuma, Pak. Kita tanya dia aja, Pak, lebih baik. Ditanya. Makanya jadi sok pintar. Iya, tentang bahasanya itu, Pak, bahasanya, Pak. Bahasa muridnya Yesus itu. Udah, Pak Bom. Saya yang bicara, Pak Bom. Ya udah. Ya. Ditanya, kalau kamu tuh anak kecil ya, Jakfer ya. Kalau di live chat keluar kamu gede ya. Ya, emang bener, Pak. Di live chat kamu keluarnya kayak kesannya hebat gitu ya. Ternyata kamu suaranya kayak anak kecil begitu. Kurang ajar sekali. Nah, makanya kalau saya tanya kan Bapak harusnya bisa jelasin secara detail gitu, Pak. Itu lagi dijelasin gitu. Lu jangan ketawa, jangan nyela. Kalau lu sekolah begitu. Tapi penjelasannya itu nggak nyambung. Jadi kalau guru lu nerangin, penjelasannya itu lu nyela guru lu gitu. Ya intinya kan lagi dijelasin itu. Nih, belum Pak itu, saya tambah ya, habis itu kau turun ya. Dengar. Tulisan di dalam perjanjian lama itu bahasa Aramaik. Paham? Paham? Ya, paham. Yesus hari-hari berbicara sama murid-muridnya dalam bahasa Aramaik. Paham? Iya. Paham? Terus? Nah, pada waktu Yesus berbicara, itulah firman Tuhan semua yang disampaikan. Bukan seperti kitab Anda, Injil jatuh dari langit, baru tanya Injilnya mana. Tidak tahu. Itu namanya dodol. Injil adalah perkataan Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu 4. Jangan salah dulu ya. Jadi, Yohanes itu siapa? Yohanes bukan orang Arab. Orang Galilea, Dul. Sekarang saya tanya kau. Saya nggak bilang. Kau lebih percaya, sebentar. Kalian kan punya kitab Injil. Saya tanya malah kalian tidak tahu. Makanya kalau tidak tahu bertanya sama kami. Anda lebih percaya orang Galilea yang menulis Injil itu
Bapak yang punya Injilnya. Iya, tidak ada. Habis Injil sudah ada kitab lagi. Kalau di luar itu sudah nggak ada, palsu itu semua. Ya, sudah nggak ada keselamatan gitu, Pak, lagi. ya. Ya firman iya, Tuhan benar, sudah diberikan Pak, kepada bangsa lain. Sekarang kau tanyakan masalah Iya, Injil benar, bahasa benar, Yunani, ya kan? Kau tanyakan masalah Injil bahasa Di- Yunani kan? Ya, bahasanya itu, Pak, bahasa ketika Ya. murid Yesus menulis, Iya, itu bahasa mereka apa yang itu digunakan? dengar. Mereka pada waktu Yesus berbicara, mereka menulis bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Tapi pada waktu mereka menjadikan Injil itu di dalam sidang di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 15, ya. Oh, baca Kisah Para Rasul 15. Di situ murid Yesus semua itu, kira murid Yesus tidak tahu bahasa Yunani, tapi bahasa Yunani. Karena Dalam pada Kisah waktu Para itu, Rasul. dengar dulu. Ayo, Pak, silakan, Pak, silakan. Ya, silakan. Anak kecil baru ingus meleleh kemarin ditanya jelas. Dengar, murid-murid Yesus itu pada waktu negara bangsa Israel itu mereka ada orang Romawi, ada orang Yunani, dan mereka punya bahasa nasional itu adalah Yunani. Supaya bisa dicerna, mereka bisa mengerti masyarakat itu, itulah bahasa Yunani. Karena bahasa kayak contoh bahasa Indonesia ini. Contoh kalau Alkitab ditulis dalam bahasa Toraja, kan orang Jawa nggak ngerti, orang ini nggak ngerti. Paham nggak maksudnya? Paham? Belum paham lagi? Tapi kan dia masyarakatnya kan orang bahasa Aramaik. Memangnya bukan Injil orang emangnya Injil mau disebarkan cuma di Israel? Kau tidak baca Kisah Para Rasul 1 ayat 7, 8 dan 9? Tidak baca? Injil di dalam Yerusalem, Kisah Yudea, Samaria. Kau tidak baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, 9, 10 terus? Tuhan Yesus yang perintah. Pak, di situ ya, saya baca sekilas, Pak, ya. Di Kisah Para Rasul itu Paulus itu juga termasuk muridnya Yesus, Pak. Paulus itu yang langsung dipanggil Tuhan. Tuhan ketemu sama Paulus. Saya tanya, kau tunjukkan sama saya nabimu ada membuat mujizat banyak. Ayo tunjukkan. Nanti saya tunjukkan sama kau Paulus mujizat dari Tuhan Yesus, kasih dia mujizat. Ayo, tunjukkan mujizat. Satu aja mujizat dari nabimu. Ayo, tunjukkan. Bapak menunjukkan mukjizat. Bapak mempertanyakan itu. Sedangkan para ilmuwan pun nggak perlu mempertanyakan, dia udah tahu, Pak. Contoh kecilnya, Pak, ya. Contoh kecilnya. Ada. Lain lanjut sudah. Lain lanjut. Ilmuwan mana? Ilmuwan baru. Bulan terbelah. Pak, para astronot sendiri Pak percaya bahwa bulan itu terbelah. Sudah jelaskan. Yang lain aja ngobrol. Silakan. Bulan terbelah itu hoak. Hoak. Surah Al-Qamar ayat 1. Nah, percaya gitu loh. Tapi para astronot yang udah kalau bulan gitu. Terbelah, sebentar. Kalau bulan terbelah, kamu melawan Al-Qur'anmu. Bulan terbelah dunia kiamat. Halo, boleh ngomong? Nanti. Silakan Bu Sofiatul. Nanti. Ngerti nggak, Nak? Kamu ngelawan Al-Qur'anmu. Kok ngelawan? Kalau benar Nabi kamu itu mukjizatnya Nabi kamu Muhammad, kalau Pak. benar belah dunia, belah bulan tuh. Bukan terbelah, Pak. Tapi itu pernah terbelah, gitu loh. Pernah terbelah. Itu kan dan hoak. Ternyata kalau itu pernah terbelah, Al-Qur'an udah melihat sendiri ke bulan, itu melihat bekas ada belahannya. Itu bukan belahan, Nak, itu ngarai, Nak. Kalau benar bulan terbelah dunia sudah kiamat. Itu kata Al-Qur'anmu. Kamu pilih Al-Qur'an apa pilih Nabi? Itu dari mana? Coba. Al-Qur'an kamu juga ngomong begitu. Kalau itu ngarai. Bapak cuma ngarang-ngarang kan? Ngarang. Tahu ya. Lu buka website NASA. Buka website NASA-nya ya. Website NASA. Karena ya. Jangan dari artikel dari langsung lihat di YouTube, Pak. Langsung lihat di YouTube. Kalau website bisa di itu kan yang bikin YouTube siapa? Yang bikin YouTube siapa? Yang bikin YouTube siapa? Bapak jangan tanyakan video di YouTube tapi siapa? Lihat yang udah nyata gitu loh, Pak. Udah, gini, Pak. Udah nyata, Nak. Kami udah bosan bahas bulan terbelah. Bapak jangan menolak, Pak. Jack Air. Kamu kuliah di mana? Di mana? Kuliahnya di mana? Enggak, Pak, saya nggak kuliah, Pak. Oh, pantas begonya kelihatan. Seluruh dunia, baik yang namanya Rusia, Cina, negara barat, semua mengakui bulan itu tidak pernah terbelah. Kamu sendiri orang tolol, orang buta dan tolol. Bapak dapat informasi dari mana?
Dapat informasi dari mana, Pak? Kamu sudah Dari NASA. Kamu ini sekolahnya kelas rendah. Dari NASA. Kamu buka saja melalui di YouTube, cari NASA gimana, Pak? ya tentang bulan itu. Ya, ini Dari kita website sudah nih, Pak, debat ya? sama Ustadz. Diam kamu. Kamu tuh kelihatan botol kamu. Ya. Ya, Bapak membodohi kelihatan saya nggak bisa, bodohnya Pak. kamu di sini. Inilah akibatnya terlalu banyak baca huruf cacing. Jadi kelihatan bodoh kamu. Kamu diketawain orang sedunia. Lu kan di Jakarta. Lu kalau pusat 8 Ya. aja lu ngomong sono. Kau pergi Hamor aja ke lapas pusat tuh. NASA. Bukan, nggak usah yang di Indonesia aja, Pak, yang di Jakarta tuh. Ya. Iya, suruh Ya. dia Bapak situ udah aja. pernah 8 situ. lihat di YouTube belum, Pak? Lihat di YouTube sudah. secara Lu langsung. ke sono. Halo, aku bisa ngomong? YouTube itu yang bikin Bahwa orang. Astronot ini orang pernah bodohnya. melihat bulan pernah terbelah gitu, Pak. Nggak Udah level, ngecek Pak. itu Ya, belum, kan, Pak? Bu? level. Ya karena Halo, ini halo. ibu, biar aja ibu-ibu yang biasanya tahan emosi ya. Ibu-ibu yang rawat ya. Ibu silakan. Bu Sofi silakan. Iya, saya mau tanya Jack Fair, kamu bisa bahasa Arab nggak? Bisa baca nggak? Itu aku ada post link, Ya, coba bisa alhamdulillah. ditampilkan, Pak Bom. Ya, ya. Tampilkan yang ada tulisan bahasa Arabnya yang ada di garis di bawah. Kok di sini your connection is not private ya? Kenapa ya? Kamu tahu nggak bahwa bulan terbelah itu merupakan satu puisi dari Imrul Al-Qais zaman pra-Islam? Ibu, Kamu pernah dengar? Sebentar, kamu pernah dengar Ibu Imrul pernah buka Al-Qais? ini nggak, Bu? Apa? Nggak, aku tanya. Kamu Bahwa jangan tanya balik. Kamu jangan tanya balik. Pernyataan soal Kamu astronot, Ibu. sebentar. Gimana? Kamu tahu nggak bahwa bulan terbelah itu merupakan puisi pra-Islam yang dikarang oleh Imrul Al-Qais? Kamu pernah tahu? Namanya mualakat. Jadi pada Puisi. waktu itu di Ka'bah itu sering digantungkan yang namanya puisi-puisi daripada penyair terkenal zaman pra-Islam. Kamu tahu siapa itu Imrul Al-Qais? Dia Kamu tahu kenal puisi Imrul Al-Qais? tersebut. Itu dari mana, Iya. Ibu? Lo kok dari mana? Kamu tahu Tentang siapa bulan Imrul terbelah itu Al-Qais? dari mana, Ibu? Enggak, aku tanya. Kamu tahu nggak Ya. Imrul Al-Qais itu siapa? Saya nggak tahu. Siapa coba? Lah nggak tahu kok Ya, kamu saya ngomong nggak tahu. Nah, Saya katanya katakan dia ya tahu kepada tentang bulan terbelah. Dia bukan tahu, itu tentang bulan puisi. terbelah. Ya, Ya, puisi. itu puisi Nah, itu dia bulan tahu bulan terbelah. terbelah itu berita Bukan dari bulan- bulan terbelah itu bu- dari mana? Bukan. Puisi bulan terbelah itu adalah bahasa metafora ketika dia menceritakan mengenai kekasihnya yang sangat cantik. Ketika kekasihnya itu datang pada malam hari, dia menyatakan bulan pun terbelah karena kecantikanmu. Sekarang kamu baca puisi Imrul Al-Qais ini kalau kamu bisa bahasa Arab. Yang di garis bawahi itu adalah yang masuk menjadi wahyu ilahi di dalam Qur'anmu. Syakal Ibu, kamar. pada zaman Nabi Muhammad itu nggak ada yang namanya puisi-puisi syair seperti itu, nggak ada, Ibu. Bahkan di dalam hadismu terpergoki ya. Cucunya daripada Ibu Imrul kalau ngayal Al-Qais. itu jangan tinggi-tinggi gitu loh, Bu. Oh, kamu kalau Nanti ngayal jatuh, jangan Ibu. tinggi-tinggi. Kamu kalau ngayal jangan tinggi-tinggi. Ibu, Kamu kalau harusnya sebentar, Ibu nyari Jafar. info. Lu kok nyari Ya. info? Saya tunjukkan data. Kok nyari info? Saya nggak kayak Dia tahu kamu. data- Saya dia tunjukkan tahu berita data. tentang bulan terbelah itu. Bukan Dari mana, tahu, Ibu? bukan Dari tahu mana? berita tentang bulan terbelah. Bulan terbelah itu merupakan puisi zaman pra-Islam yang dikarang oleh Imrul Al-Qais tahu, yang masuk menjadi wahyu di Nabi dan hanya ada beberapa kalimat yang diubah, lainnya tetap sama. Ya, yang digaris bawahi di situ itu masuk menjadi wahyu di dalam Qur'anmu. Saya nggak bisa share screen kalau di sini teman-teman ada yang tahu Pak Cilen bagaimana caranya share screen? Ibu memberi pernyataan yang Kau diam dulu. Kau diam dulu. Kalau nggak punya bukti kamu diam dulu. Saya mau tunjukkan kamu buktinya. Gitu, Saya akan tunjukkan buktinya semua dongeng-dongeng dan cerita di dalam Qur'anmu. Salah satunya adalah puisi bulan terbelah dari Imrul Al-Qais. Ya. Bu Sofi, coba. saya boleh sebentar, Bu. Mungkin begini, Bu. Jak Vers begini. Kamu percaya bahwa bulan terbelah itu adalah mukjizat Muhammad? Oke. Kenyataannya sekarang itu bulan tidak terbelah, tapi bulat. Pada saat dia terbelah, mana ayat yang menyatukan kembali bulan itu? Ada nggak ayatnya yang menyatukan kembali Para bulan astronot, itu? Pak, kalau saya nggak bisa bukan astronot. Cuman enggak, kan kamu kan percaya. Enggak, sebentar. Jangan astronot. Pak Cilen, kamu kan percaya. Nggak usah ini Pak, tunjukin itu yang saya share screen itu sudah menunjukkan bukti bahwa itu hanya sebuah puisi. Bisa di share screen nggak? Dia kan tadi ngomong bisa bahasa Arab. Saya mau ngetes dia bisa bahasa Arab nggak? Dia tahu syakal kamar nggak?
Bu, Halo, saya nggak bisa share Ibu. screen di sini nih. Gimana nih caranya? I Ibu. don't know how to share screen. Bu dengerin. Itu ada tulisan Kecilan share. sama Saya dia, emang bahasa saya nggak Arab bisa kurang buka loh. lancar, Ibu, Kecilan. ya. Gini ya. Jadi kalau kamu Iya, ngomong sama kurang kita, Dengerin, kamu Bu, kalau ngomong dengerin. sama Saya kita, bahasa Arab kamu kurang harus lancar, punya tapi bukti. alhamdulillah lidah saya masih lancar. Gitu, Bu. Nah, tadi kamu ngomong kamu bahasa Arab bisa. Saya tadi kan pertama nanya, Ibu jangan kamu bisa berpatokan bahasa dengan Arab bahasa nggak? Arab. Jangan Oh, berpatokan di jadi situ dulu, Ibu, ya. Oh, jadi gini. Jangan Sebentar, berpatokan aku dulu. tanya. Sedangkan Allahmu Al-Quran saja bisa sebentar. diubah sama Ibu. Sebentar, aku tanya. Oh, Al-Quran bisa diubah-ubah. Lah, Ibu sendiri? Loh, enggak, sebentar aku tanya. Ini menarik banget nih. Al-Quran bisa diubah-ubah ke kamu. Itu kalau buat orang kafar seperti Ibu ini, kamu seperti Ibu ini, Coba merubah sekarang kita kamu sendiri buktikan. aja bisa Coba gimana kamu merubah buktikan. orang lain. Kamu buktikan kalau Sofiatul bisa mengubah Quran. Berarti aku lebih berkuasa daripada Allahmu. Allahmu di Al-Hijr ayat 15 ya, surat Al-Hijr ayat 9 mengatakan bahwa tidak ada yang dapat mengubah ayat-ayat Allah dan bahwa Allahmu menjaga Quran. Berarti kalau Sofiatul sebagai orang kafir bisa mengubah, sebentar, kamu jangan potong. Kalau saya Sofiatul bisa mengubah Quranmu, berarti aku lebih maha kuasa daripada Allahmu, betul? Betul nggak? Halo? Ibu, Kalau dengerin, Allahmu Ibu. di dalam Allahmu di dalam Quran berjanji tidak akan ada siapapun yang dapat mengubah ayat-ayat Allah. Allahmu di Al-Hijr ayat 9 mengatakan Allah menjaga Qurannya sempurna, tidak satupun yang dapat merubah ayat-ayatnya. Kalau Sofiatul sebagai orang kafir bisa merubah ayat-ayat Quran, berarti Sofiatul lebih berkuasa daripada Allahmu, betul? Betul nggak? Mas saya iya. Bapak. Gini, Bu. Maksud saya gini, Bu. Tolong Ibu dong, mau yang pintar kasih masuk. Kenapa anak kecil artinya di itu Musmelelu gitu. begini? Sedangkan saya sendiri bahasa Open debat Arab. Muslim nggak ada hebat-hebat ya. Gimana, Ibu? Oke. Itulah yang saya omongkan, Jack Fair, ya. Tadi pertama ketika saya menanyakan apakah kamu bisa bahasa Arab, kamu bilang ya, saya bisa bahasa Arab lancar, kamu mengatakan demikian. Ketika saya mau menunjukkan bukti, sebentar Jack Fair. Ketika saya tadi mau menunjukkan bukti bahwa bulan terbelah Syakal Kamar merupakan puisi yang dikarang oleh Imru Al-Qais sekitar abad keempat, tahun 300 lebih. Dan kita mempunyai bukti-bukti arkeologinya, siapa itu Imru Al-Qais dan puisi yang dikarangnya. Saya mau tunjukkan kepada kamu, sayangnya saya tidak tahu bagaimana caranya share screen di StreamYard. Ya, makanya saya tanya teman-teman, ada yang bisa share screen, saya sudah kasih linknya. Puisi Imru Al-Qais, ini yang disebut mualakat. Ya, jadi itu biasa ditempel di Ka'bah. Di Ka'bah itu ada puisi-puisi. Ya, para penyanyi. Kamu harus belajar sejarah, Jack Fair. Ya, kalau kamu mau pintar, sebentar. Kalau kamu sebentar. Ketika dia buat puisi, sebentar. Ka'bah itu adanya abad keempat. Mudeng? Ya. Sekarang aku tanya. Ketika dia buat puisi, Ka'bah sebentar. Bu? Sebentar. Aku tanya. Ya, puisi-puisi itu disalin terus-menerus dari generasi ke generasi. Mudah kamu? Namanya mualakat. Artinya puisi yang ditempel di pinggir-pinggir Ka'bah. Mudeng kamu? Disalin dari generasi ke generasi. Tapi Ibu nggak ada penguatnya, Ibu. Loh, kok nggak ada penguatnya? Kita punya naskahnya kok, punya bukti naskahnya kok. Kok nggak ada penguatnya? Gimana sih lu? Bisa dibikin siapa aja, Ibu. Kalau seperti berarti itu. Sekarang aku tanya, berarti tentang bulan terbelah. Dia nggak akan tahu tentang bulan terbelah. Kalau dia sebelumnya bulan terbelah gitu, sebentar, bulan terbelah itu tidak benar-benar terjadi, Jack Fair. Itu ungkapan bahasa metafora kekagumannya akan sosok wanita yang dicintainya. Sehingga Imru Al-Qais mengatakan, astronot yang mengatakan bulan tidak pernah terbelah. Saya taruhan sama kamu. Saya taruhan sama kamu. Kamu tunjukkan buktinya. NASA mengatakan bulan pernah terbelah. Silakan. Mana buktinya? Ibu buka di kasih YouTube. Linknya di sini supaya share screen. Enggak. Kamu kasih linknya, websitenya NASA, ya, yang mengatakan NASA mengatakan bulan pernah terbelah. Ada linknya enggak? Oh, saya kamu ini nggak bisa kamu ini kamu ini generasi tahun berapa sih, Jack Fair? Bukan bertakia dia. Tetapi dia memang tidak punya pikiran untuk panjang untuk bisa mengetahui. Bu Sofiatul, sebentar saya share screen bahwa bulan tidak pernah terbelah oleh NASA. Share screen juga puisi Imru Al-Qais tadi bisa nggak Pak Lidara? Saya nggak tahu bagaimana how to share screen di sini, nggak ada share screennya.
Ditaruh di live chat, nanti saya buka, Bu. Saya share screen. Saya sudah kasih itu, gampang kok. Saya sebenarnya punya yang lebih. Kok nggak bisa Nggak dibuka ada, sih? Bu. Coba diulang lagi biar saya buka. Sambil menunggu boleh nggak saya sebentar ke Jack Fair ini ya? Ada tuh di atasnya itu. Boleh silakan, Boleh Pak. ya? Ah, Jack Yang Fair. atas tuh. Kalau kita lihat sekarang ini, bulan itu kan bulat ya. Artinya utuh, tidak terbelah. Kamu katakan bahwa mujizat Muhammad itu adalah pernah membelah bulan. Mana orangnya? Ngilang, lari. Lari. Jaffer, masuk Jaffer. Lari dia. Ya. Takutan dia. Signalnya hilang, Oh, signalnya ini. hilang. Nah. Oke. Suruh Ya. baca dia. Nah, sekarang kamu coba cari di Quran kamu, di hadis kamu, bagaimana caranya Muhammad itu menyatukan kembali bulan itu. Kan sekarang jadi utuh itu kan. Kamu pernah terbelah. Nah, kan kembali disatukan. Coba cari hadisnya, cari di Quran, bagaimana caranya Muhammad menyatukan kembali bulan itu sehingga utuh seperti sekarang. Kalau soal itu Kalau saya itu kurang pernah tahu, Pak, ya. terbelah. Nggak pernah. kamu Muhammad nggak pernah buat mujizat. Bahkan Quran Kamu kan- sendiri menyatakan kamu- Allah tidak pernah mengirim mujizat. Iya, Ibu, kamu kan saya mengatakan mau kasih tahu seperti bahwa apapun. sebentar Jadi, Jack Fair, sedangkan sebentar. para Sebentar, astronom sendiri sebentar. pun udah mengatakan Nggak ada. bulan pernah terbelah. Jack Sekarang Fair, aku jangan tanya. astronot dulu lah. Jack Fair, Allahmu mengatakan tidak ada nabimu membuat mujizat. Kamu percaya Allahmu apa percaya kata astronot? Allahmu mengatakan nabimu tidak diberi mujizat. Bahkan dikatakan kami menunggu, sama seperti orang lain menunggu mujizat nabimu. Nabimu tuh nggak punya mujizat. Sekarang aku tanya, kalau di Quranmu ada ayat yang mengatakan nabimu tidak punya mujizat, kamu percaya kata Allahmu apa percaya kata astronot? Itu di ayat apa, Ibu? Saya boleh tahu, Ibu? Dah katanya lu penghafal Quran. Surah Yunus. Kami jutaan orang muslim di seluruh dunia Saya baca hafal Quran belum Quran. bisa, Ibu. Belum lancar. Bu Saiful. Penghafal Bu Waduh, Saiful. dia belum Masih bisa belajar baca ngaji. Quran. Bu Sofiatul. Saya masih belajar ngaji. Surah Iya. Yunus, Bu. Karena Yunus saya pun berapa, Pak? menyadari Yunus diri, berapa? saya harus Yunus berapa? belajar gitu, Ibu. Belajar. Makanya Jack Yunus Fair. berapa? Itu saya sudah kasih linknya puisi Bulan Terbelah dari Imrul Al-Qais. Jadi Imrul Al-Qais itu menulis banyak puisi. Salah satunya adalah Syakal Kamar atau Terbelahnya Bulan. Nggak bisa terbuka, Bu. Saya udah coba, nggak bisa terbuka. Itu harus Ini pakai VPN dari tulisnya Azri Sam tuh harus pakai private, VPN. Bu. Tulisannya private, nggak bisa dibuka. Kenapa ya? Tapi- Saya kan masuknya dari luar ya. Harus masuk dari nggak luar bisa. kali, Pak. Masih mesti pakai VPN. Mungkin Tapi saya share screen ya, saya screenshot ya. iya, boleh. Bu, Bom, tolong share screen saya, Pak, biar anak kecil ini baca. Ini Kalau dari Indonesia nggak bisa buka kali, Pak. kata NASA, katanya NASA ini. Hah? Oh, ini udah masuk. Lagi share screen ini. Bulan tidak pernah terbelah. Aku kirim ke WA-nya Pak Lobo ya. Coba nih baca nih. Siapa? Jack Fair. Kamu baca Gimana? nih. Ini di atas nih ya. Ini tuh, ini NASA, baca, coba baca tuh. Ya, judulnya website itu bisa di bulan dimasukkan, enggak, ini di bulan tidak pernah terbelah. Ini website dari NASA. Baca. Kalau Bapak buka di YouTube, itu astronot Enggak, itu pada enggak baca nih, Mereka baca. melihat Ini bulan upload. Tidak Anak ada kecil, yang upload namanya NASA bulan Gov. terbelah. Ini dari NASA pemerintahan Amerika. Nih baca nih. Tapi gue tunjukin puisi bahasa Arab, dia katanya nggak bisa bahasa Arab, gimana ya? Padahal tadi dia Ini ngomong saya saya- bisa bahasa Arab. Oke, Bu Sofiatul, sebentar biar saya baca, biar kupingnya dengar. Sebentar, diam dulu. Semenjak dirilisnya foto Rima Arideus, ini di YouTube nih videonya Rima Arideus di media internet oleh Badan Antariksa Amerika dalam situs resminya upload NASA Gov. Klaim akan bukti bulan terbelah dikatakan dalam hadis Rasulullah kian bermunculan.
Foto yang dirilis ke publik tanggal 29 Oktober 2002 ini merupakan sebuah foto permukaan bulan yang diambil pada masa eksplorasi bulan di tahun 1969. Ketika program luar angkasa Apollo masih berlangsung, sebuah pertanyaan muncul, benarkah bulan pernah terbelah? Nah, kita buktikan ya. Di sini nih, baca nih, lihat nih, ini bulan, nih fotonya bulan dari NASA. Ya, menilik kebenaran terbelahnya bulan dengan sudut pandang ilmu pengetahuan khususnya astronomi, peristiwa bulan terbelah hingga saat ini belumlah terbukti. Klaim terhadap foto sebentar, klaim terhadap foto Rima Ariadeus yang menjadi bukti bahwa bulan pernah terbelah adalah sangat lemah dan tidak bisa dijadikan bukti yang kuat untuk terbelahnya bulan dalam skala mayor. Rina Ariadeus merupakan salah satu contoh dari banyak file real linear yang terdapat di permukaan bulan. Ini gambarnya. Bapak udah buka YouTube belum? Pernah. Sudah, saya ada YouTube-nya. Itu YouTube-nya Rima dari NASA. Itu omong kosong. Iya, itu dibuat oleh kaummu sendiri. Itu dibuat kaummu sendiri. Ini dari NASA. Beberapa pendapat. Apa? Tahun 69. Ini baca ini tahun berapa? Bapak jangan bodohin saya, Pak ya. Ini kamu yang bodohin orang. Ini tahun 69 nih. Kok bodohin saya? Ini, sedangkan ini, para astronot sendiri merilis ini YouTube, ini astronotnya, ini astronotnya sendiri, baca ya, matamu pakai anak kecil. Foto bisa diedit, ya, beberapa itu YouTube bisa diedit juga, anak kecil YouTube bisa diedit juga ya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Rima Ariadeus terbentuk ketika di bagian dari kerak bulan tenggelam di antara dua jalur patahan paralel ya. Ya, kamu anak kecil sok tahu ya, YouTube itu juga bisa diedit ya. Kalau kamu bilang ini bisa diedit, ini situs resmi dari Amerika. Bisa dikirim ke tempat Pak Lobo ya Pak, puisi Imrul Al-Qais. Ya, jadi sebentar. Jadi bulan pernah terbelah, omong kosong dan omong hoaks besar. Ya, ini WW NASA. Ini NASA nih. Ini NASA. Kamu juga kalau dikasih bukti juga nggak akan percaya karena otakmu sudah tercuci. Ya, ini NASA nih. Pak Lidara, Tuhan Bapak beragama Islam pun Bapak juga nggak percaya. Pak Lidara, sebentar saya boleh Pak. Jack Fair, kamu percaya Quran bukan? Ya, saya percaya. Oke. Pak Bom bisa bagi share screen saya, Pak. Ini mengenai mujizatnya Muhammad dari Yunus ayat 20. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya dalam kurung Muhammad suatu bukti dalam kurung mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu. Artinya sampai sekarang. Coba bacakan ayat sebelumnya, Pak. Ayat sebelumnya. Nggak bakal percaya dia. Nih lihat aja NASA. Ya, anak ini otaknya udah dicuci pakai rinso. Ini ayat sebelumnya. Kau baca silakan. Itu dahulunya Baca silakan. Ini Quran. Dia katanya bisanya bahasa Arab. Yang mengatakan bahwa Muhammad itu tidak punya mukjizat, Quranmu sendiri yang ngomong. Kok kamu lebih pintar dari Allah? Sebentar lagi Jack Fair dibaptis. Sikoh ya. Ya, nih. Mau baca ayat sesudahnya. Baptis itu ajaran dari mana? Bukan sebentar, jangan lari. Kamu nanti baca Al-Baqarah 138 ya. Kamu harus dibaptis ya. Sebentar, kita selesaikan ini dulu. Dan ini nih, Yunus 10 ayat 20 ini. Ayo coba dibaca ulang, kamu baca yang keras. Kamu baca dulu ini. Halo, kamu baca dulu ini Yunus ayat 20 ini. Silakan kamu baca Arabnya atau bahasa Indonesia juga boleh. Ini buktinya bahwa Muhammad itu tidak ada mukjizat. Allah kamu sendiri yang berkata ini. Kok kamu lebih hebat daripada Allah kamu? Ayat ini saya kurang paham, Pak ya.
Aduh, Ya, saya kurang ngapain paham. kamu Namanya kurang bego, paham? aduh. Udah pakai bahasa Indonesia nggak paham, apalagi bahasa Arab dia. Tukang tipu lu. Iya. Lah emang Yang Jauh. yang kamu Tukang paham, emang tipu lu. bener. yang Saya kamu bahasa paham Arabnya juga apa? Suruh baca masih aja nggak berani belajar. baca. Yang kamu paham apa? Ini saya kasih ayat berikutnya nih. Nah, Artinya memang Islam itu tidak ada yang tahu ya apa itu Islam. Ternyata nggak ada yang paham. iya. Bahasa Ini loh. Indonesia aja, Ini loh. bayangin ayat dalam bahasa Ayat. Indonesia Bisa, aja. tapi Dia nggak Saya mudeng. bacakan ya. Ibu. Saya bacakan Sama ya. seperti Ibu Saya bacakan ya, bahasa Jack Bear. aslinya Saya juga nggak bacakan. paham. Mana Udah. paham ibu bahasa asli? Udah, kamu dengar. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya dalam kurung Muhammad suatu bukti dalam kurung mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu. Kamu kok pandai-pandaian mengatakan bahwa mukjizatnya Muhammad membelah bulan? Allah menunggu. Ini saya nggak bisa. Ini Allah juga screen sih, Pak, ya. menunggu. Coba kalau Hah? saya bisa. Apanya Kalau di saya kamu bisa share screen, screen? saya tampilkan Kamu- Pak ayatnya kamu- tentang kamu mukjizat nggak Nabi Muhammad percaya? Pak di dalam Al-Quran. QS berapa saya Nah, bukakan? QS ini berapa? lah ini ayat QS apa? berapa? QS berapa saya bukakan? Nggak usah kamu share screen, saya yang bukakan QS berapa? Saya QS berapa saya kurang- bukakan? kurang hafal. Coba Kok buka kurang Bapak hafal? di Google. Ingin Pak, Jangan di Bapak buka Google, di Quran, di Quran. Berarti QS si berapa? siapa Saya nggak ada Al-Quran ya, Pak. Syahrul dan Mirwan bohong ya. Katanya kami jutaan orang muslim hafal Quran di seluruh dunia. Gua tanya nggak ada satupun tuh muslim yang Siapa hafal. yang membicarakan itu Pak? QS berapa? Kami yang jutaan kamu muslim bilang? hafal Quran. QS Ternyata kan berapa? tiap kali saya tanya muslim nggak ada yang hafal. Diwajibkan untuk bisa membaca Al-Quran. QS berapa? Loh, enggak, aku tanya. Berpikir. Enggak, aku tanya. QS berapa? Temanmu, bagaimana? Sekarang aku tanya ya, kamu aja nggak ngerti Quran, kamu nggak ngerti bahasa Arabnya, nggak ngerti artinya, dan kamu menyatakan Quran hanya bagi orang yang berpikir. Apa yang lu pikirin? Orang lu kagak ngerti apa-apa. Coba sekarang gue Dia tanya, berpikir kalau gue ngomong, bahwa itu enggak, gue ngomong, Tuhan Ayo, gitu. kamu tadi- gini, Jack Fair. Sebentar, gue ngomong sama lu nih, blok kutuk, blok kutuk. Lu nggak ngerti artinya. Terus dia berpikir, wah firmannya Sofiatul ini harus kita pikirkan nih. Blok kutuk. Apa ya artinya blok kutuk? Itu Apa kan yang gak disuruh dipikirin? ya berpikir bahasa itu. Lo enggak, gue tanya, Itu kan lu nggak Arab ada nggak bahasa ngerti, bahasa Indonesia nggak ngerti, apa yang lu pikirin? Apa yang lu pikirin? Ya, makanya itu berpikir lagi belajar gitu Ibu. Jack Untuk Bear. Udah, Sekarang balik dong, topik, balik teman-teman. topik, balik topik, Kan balik kami nggak topik. diwajibkan Teman-teman. tapi disuruh untuk berpikir. Bisa nggak? Sofiatul, balik topik dulu. Mohon ditunjukkan puisi Imrul Al-Qais. Mohon puisi membelah bulan supaya muslim ngerti itu bukanlah firman melainkan puisi daripada Imrul Al-Qais. Ibu, orang tersebut nggak akan bikin puisi kalau dia sebelumnya belum pernah mendengar berita. Sudah Membelah bulan Karena itu dengan bukan berita peristiwa. bukan bulan terbelah. Kamu ngerti nggak? Bulan terbelah itu dia membahasakan kekasihnya yang indah, katanya bagaikan bulan. Ketika dia berjalan, bulan pun kalah. Apalagi Bulan itu- terbelah ketika kamu berjalan ke hadapanku karena kecantikanmu. Apalagi Makanya gue tanya, lu bisa bahasa Arab lingkarannya kagak? di Ka'bah. Ka'bah itu kan Nabi Muhammad udah ada Ibu. Loh, enggak, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak yang namanya al-mu'alakat? Kamu tahu al-mu'alakat itu apa? Saya nggak tahu Ibu. Lu gue tanya Imrul Al-Qais kagak tahu, al-mu'alakat kagak tahu, puisi membelah bulan kagak tahu. Lah lu tahu apa? Katanya puisi ditempelin di Ka'bah Ibu. Sedangkan Muhammad aja udah ada. Iya. Ka'bah Sekarang ada. aku tanya, ada berapa Ka'bah di semenanjung Arab? Satu dong Ibu. Nah, berarti kamu on. Ada 26 Ka'bah di semenanjung Arab. Makanya kamu baca hadis nggak? Loh, kamu baca hadis Jangan nggak? baca Kamu hadis, baca. tapi kasih bukti Ibu, kasih bukti. Kasih Loh, bukti. saya kalau ngomong nggak kayak lu Jangan pakai baca bukti, hadis. ya. Hadis Ada bisa dipalsukan, Ibu. 26, Apalagi ada orang kafir dua. yang ini kan senang mempalsukan. Coba kasih bukti bahwa Ka'bah ada 26. Tuhan berikan. Aku akan berdoa seperti Allah pun berdoa. Sabakat rahmati gadabi. Sabakat rahmati gadabi. Yang artinya biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Biarlah belas kasihanku mendahului amarahku. Artinya kamu, jadi muslim ini nggak pernah tahu loh. Kalau di semenanjung Arab itu ada 26 Ka'bah. Saya tanya hampir semua muslim tidak ada yang Mana tahu buktinya? sejarahnya. Ibu kasih buktinya. Kamu baca, kamu pernah tahu nggak Dul Kalasa? Jangan Yaitu baca Ka'bah hadis di. tapi kasih bukti. Sebentar. Ibu ini Kamu nggak pernah- terus ya. Sebentar.
Kamu pernah tahu Dzulkalasa nggak? Ka'bah di Yemen yang disuruh nabimu dihancurkan. Nabimu memerintahkan untuk menghancurkan Ka'bah di Yemen yang namanya Dzul Al-Kalasar, yang ada batunya. Batunya namanya batu putih. Kalau di Ka'bahmu kan batu hitam. Kalau di sana batunya putih. Pernah dengar kamu? Ibu, yang namanya Ka'bah itu cuma di Kamu Mekah, pernah bukan di dengar ada Yaman. 20? Nggak ada. Semua ada total 26. Bahkan ada yang namanya 3 yang Mana sekarang masih buktinya? ada namanya. Kamu cari. Mana? Pak Bono nggak bisa share screen. Kalau saya masih lewat laptop. Ibu jangan jangan touch screen atau Yang ini ya? screen. Yang ini tadi ya, Ibu kasih bukti aja gitu, Bu. Bahwa Ka'bah Ya, ini adalah Imrul Al-Qais. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya, Anda bisa cari sendiri siapa itu Imrul Al-Qais. Ya, puisi-puisinya namanya disebut Al-Mu'allaqat. Al-Mu'allaqat itu artinya puisi yang ditempel di dinding-dinding Ka'bah pada waktu itu. Jadi Ka'bah itu merupakan satu pasar Ibu pertemuan. kalau ini sama Zuma. Ya. Sama Zuma. Ya, Zuma sudah saya nggak ngerti masuk. tentang ini. Itu Zuma sudah Zuma masuk. Masuk. Zuma sudah masuk. Modal bacot doang kayak lu sama. Abdul. Oke, Abdul. nanti Cuma saya tahu undang, bisa saya bikin undang. padang pasir saja. Nggak bisa kasih tumbuh pohon di padang pasir. Abdul. Jadi ibu nggak bisa ngasih bukti bahwa Ka'bah ada 26. Kamu tahu channelku nggak, Al Hayat Indonesia? Kamu tahu channelku Al Hayat Indonesia? Saya nggak tahu. Kamu buka channelku, kamu buka playlistnya Islamologi. Ini channelku, Al Hayat Indonesia. Misi kita adalah membawa Injil yang asli kepada Muslim, supaya kalian tuh tahu kebenaran. Coba Injil yang asli, Ibu ngebahas tentang Injil asli. Ka'bah ada 20 aja, Ibu nggak bisa ngasih bukti. Oke, kita membahas Injil yang Ka'bah asli. ada 26 nggak bisa ngasih bukti. Saya bikin videonya, Jack Fair. Bukan kasih bukti lagi, saya bikin videonya. Di situ ada gambar Ka'bahnya ada 26, Ibu. Ya. Salah satunya adalah yang disuruh dihancurkan nabimu yang namanya Dzulkalasa, yaitu yang ada batu putihnya, Ka'bah di Yemen. Kemudian ada yang namanya 3 Ka'bah yang disebut Batu Al-Jin, Ka'bah Jin, itu sampai sekarang masih berdiri. Itu di Yordan, Ka'bah Jin, ya. Jadi Ka'bah itu disebut rumah jin. Sampai sekarang masih ada di Petra, Jordan. Kemudian ada satu yang di Ka'bah di Sartos, namanya Ka'bah Sartos. Itu Ka'bah yang ada di Sartos. Total ada 26 Ka'bah di semenanjung Arab. Dan kamu harus baca, sebentar. Kamu harus belajar buku-buku sejarah yang ditulis oleh Islam sendiri. Ya, jadi 26 Ka'bah ini ditulis oleh Ka'bah itu cuma satu, yaitu di Mekah. Selain itu nggak ada lagi. Kalau Ibu ada 26 itu namanya berhala, Ibu. Saya taruhan sama kamu. Kamu berani taruhan berapa? Kamu punya duit berapa? Saya taruhan sama kamu. Kamu apa saya yang benar? Duit, Ibu. Lah nggak ada duit ya sudah. Gini loh Jack Fair, kamu itu sudah miskin pengetahuan. Kamu sudah miskin pengetahuan, nggak punya pula. Makanya kamu harus dengerin orang-orang yang pinter yang mengajar kamu. Kamu jangan ngomong Sofia tuh salah. Kalau kamu sebentar, kalau kamu ada informasi, oh Sofia tuh ngomong ada 26 Ka'bah, lu cari tahu bahwa di video saya sudah kasih sumber-sumbernya. Kitab apa ditulis oleh orang-orang Muslim sendiri, bisa dicek, saya kasih linknya halaman sekian, judul bukunya ini halaman sekian. Udah? Jadi kamu tuh harus jangan bodoh, jangan mau dibodohi. Ka'bah cuma satu, Ka'bah itu ada 20. Ka'bah itu ada 26. Ka'bah setiap kota, sini ya, aku kasih tahu ya, setiap kota saya itu tidak ada di laptop. Ini bukan ruang saya. Kalau kamu mau, kamu ke ruangan saya, ke Zoom saya. Oke? Saya pakai laptop, saya akan tunjukkan buktinya. Saya nggak bisa share screen di stream lihat ini. Ngerti? Kamu cari tahu. Bukti-bukti bahwa itu gambar Ka'bah. Semua ada. Dua. Ka'bah itu artinya apa sih? Kutanya. Kamu tahu nggak arti kata Ka'bah itu apa? Ka'bah itu loh artinya apa? Kamu katanya bisa bahasa Arab. Buset. Ya, saya tahunya Ka'bah itu Pak Ciler, saya serahkan sama kamu kalau begitu, Pak. Bu, Ibu, dia otaknya kecil. Ibu kasih yang besar-besar itu terlalu berat. Gini loh, pusat penyembahan kamu. Kamu sebentar, kamu kan sehari 5 kali sebentar. Kamu sehari sujud 5 kali menyembah kepada Ka'bah. Aku tanya, arti Ka'bah itu apa?
Ka'bah ini loh, arti katanya ini loh, apakah Ka'bah ini loh, artinya apa? Artinya apa Ka'bah? Saya kurang tahu Ibu. Saya kurang Masya tahu. Allah. Islam apa lu kayak begini? Islam belon lu. Yang saya tahu itu kiblatnya umat Islam dan pusat perputaran poros bumi itu. Pusat apa? Oh Tuhan, Hoak lagi. sabakat rahmati gadabi, biarlah belas kasihanku mendahului Ka'bah amarahku. itu cuma satu teman-teman. loh Ibu. Ibu lihat sendiri Ka'bah cuma satu. Teman-teman, tidak usah terpancing ya. Ini anak kecil sengaja mau terpancing. Jangan kita sebut kata yang Iya, makanya kita menggunakan ISLM itu jangan ya. ISLM Bisa. yang disebut ya. kita Bisa. menggunakan bahasa sederhana saja, Pak. Iya. Jadi begini. Bias. Jadi Anak begini. kecil sengaja dikirim. Channelnya Ibu Ini ya. anak kecil sengaja dikirim biar bisa kita Apa bisa benar? di ini ya. Mereka Enggak, sengaja. berarti kamu ngomong masuk ke room ini bagus, Cektor. Artinya kamu mendapatkan pengetahuan baru. Kamu tahu bahwa ternyata membelah bulan itu adalah puisi Imrul Al-Qais. Itu udah ada sejak abad keempat tahun 320-an sekian Katanya lebih. itu puisinya ditempel-tempel di Ka'bah Ibu ya. Betul, Tempel-tempel di betul, Ka'bah. betul. Ka'bah itu udah ada, Nabi Muhammad juga udah ada Ibu. Memang Ka'bah adanya abad keberapa menurut lo? Saya sih kurang tahu ya. Yang jelas Ka'bah itu ada, Nabi Muhammad itu ada Ibu. Ditanya abad keberapa lu nggak bisa jawab. Enggak, arti Ka'bah Ya, aja deh. tahu. Enggak, gini loh, gini Jekor. Kamu sehari 5 kali ya menghadap Ka'bah, ini kan penting berarti Ka'bah. Tapi aku tanya, arti kata Ka'bah lu kagak Ibu, tahu. malu kan ketahuan kali Ibu bohong. 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 Ya. Ya buktinya itu Ibu. Anak ini udah Sedangkan pernah Ka'bah masuk. udah ada, Nabi Muhammad juga ada. Aduh, Kamu tahu nggak ditanya siapa yang apa membangun dulu? Ka'bah di Mekah? Itu ngapain itu puisi-puisi di tempel? Dia dapat berita dari mana tentang bulan terbelah? Kalau nggak dari Nabi Muhammad. Kamu itu kok Bisa. kamu sebentar, aku tanya ya, maaf. Apakah kamu lulus S1? Kamu lulus S1 enggak? Saya Karena cuma aku SD harus doang Ibu. menyesuaikan. Enggak, karena aku harus menyesuaikan pembicaraanku. Aku dari tadi sudah ngomong. Bulan terbelah itu bukan peristiwa alam. Bulan terbelah itu adalah bahasa metafora. Bahasa metafora tahu? Bahasa perumpamaan. Imrul Al-Qais itu membuat puisi mengenai kekasihnya yang sangat cantik. Dia bandingkan kecantikan wanitanya ini dengan kecantikan bulan pada waktu malam hari. Dan ketika wanita ini datang, hatinya begitu bergetar sampai dia mengatakan seperti melihat bulan itu terbelah. Kamu baca dong tadi kamu. Saya kamu nggak bisa bahasa Arab kan gua pusing kalau lu nggak bisa bahasa Arab. Ya. Coba ditunjukkan tadi puisinya Imrul Al-Qais. Boleh ditunjukkan dulu nggak Pak puisi Imrul Al-Qais tadi? Nah, ini adalah puisi Saya Imrul semakin Al-Qais. yakin Bu ya bahwa Al-Quran itu memang benar-benar firman Tuhan. Dengan Loh, cara justru saya semakin yakin, Di- Al-Quran itu bukan manusia. Ah, Sebentar. Ini saya bisa tunjukkan buktinya ya. Ini adalah puisi Imrul Al-Qais yang di kotak merah nih, itu yang masuk menjadi wahyu di dalam Quran. Ini punya siapa ketok-ketok ini? Nih, Punya siapa yang ketok-ketok nih? nih. Ya, yang Anda lihat tuh yang dikotakin merah, itu yang masuk menjadi wahyu di dalam Quran. Persis sama kalimatnya di dalam Quran. Puisi Imrul Al-Qais ini kira-kira abad 4 awal. Ya, bahkan di dalam salah satu hadis dikatakan, yang aku bacakan, cucunya Imrul Al-Qais itu pernah datang kepada Hafsah atau Aisyah. Dia mengatakan, loh, kenapa kamu membacakan puisi kakekku? Dia bilang, itu kan puisi kakekku. Kenapa bisa masuk jadi wahyu dalam Quran? Bentar ya, aku cari dulu ya. Itu cucunya Imrul Al-Qais loh, datang. Tercatat sebentar ya, aku carikan. Ini nggak bisa masuk kecuali kamu nggak di Indonesia. Kamu harus di luar negeri untuk masuk ke website ini. Aku bacain ya. Puisi Imrul Al-Qais ini ya itu disebutnya Sabah Mualakat. Ya, Sabah Mualakat. Jadi orang-orang Arab zaman dulu itu kalau kamu baca Sirah Nabawiyah, itu mereka membuat yang namanya dictated poem, puisi yang didiktekan. Itu caranya orang-orang Timur Tengah
untuk menghafal suatu peristiwa. Makanya di dalam Qur'anmu itu bahasanya bahasa saja atau pantun. Ya, contohnya Al-Fatihah itu belakangnya akhirannya sama tuh. Kayak pantun. Surat Anas belakangnya akhirannya nas. Ya, itu puisi, itu saja. Sajak-sajak yang panjang disebut surah-surah Madaniyah. Sajak-sajak yang pendek kamu menyebutnya surah-surah Makkiyah. Ya. Puisi Imrul Al-Qais ini persis plak sama, kecuali beberapa kata diubah di dalam Qur'anmu. The hour has come and shattered is the moon. Ya, jadi waktunya telah tiba dan bulan pun seakan-akan terbelah. Ya, ini adalah puisi yang disebut dengan Saba Mualakat dari Imrul Al-Qais. Ya. Nah, orang Arab itu biasanya menggantungkan puisinya ini ya di Ka'bah. Ka'bah bukan cuma satu, ada 26, sekitar 26-27 Ka'bah di semenanjung Arab. Salah satunya yang disuruh hancurkan oleh nabimu adalah Ka'bah yang ada di Yemen yang namanya Dhul Qalasa. Yang ada batu putihnya di situ. Yang namanya Ka'bah itu Ibu, itu kiblatnya umat Islam untuk menghadap menyembah Allah. Aku tanya ada 26, ada berapa? Ada 26. Loh enggak, karena Nabi Mus disuruh menghancurkan Ka'bah-Ka'bah yang lain. Yang masih tersisa sekarang itu ada 3 di Petra Jogja namanya. Berhala, Ibu. Ibu bisa namanya berhala sama Ka'bah enggak itu? Kasihan banget Ibu ini ya. Kasihan deh lu tahu enggak Kak? Kamu tahu enggak Ka'bah itu dulunya tempat penyembahan berhala? Kamu tahu enggak Ka'bah itu didedikasikan untuk Dewa Hubal yang disebut gelarnya sebagai Allah? Halo? Tahu dia nggak ngerti Bu. Kamu baca sirah Nabawiyah Ibn Hisham nggak? Di mana kakeknya Muhammad Abdul Muthalib itu berdoa kepada Dewa Hubal yang disebut Allah. Kamu baca sirah Nabawiyah Ibn Hisham nggak? Nggak. Aku tanya. Kamu baca sirah Nabawiyah Ibn? Saya tanya. Kamu baca biografi nabimu nggak? Sirah Nabawiyah Ibn Hisham di mana kakeknya Muhammad Abdul Muthalib berdoa kepada Dewa Hubal yang diberi gelar Allah. Kamu baca nggak itu? Enggak. Halo? Ya menurut saya itu nggak penting Ibu. Nggak penting? Karena gini Ibu ya. Menurut Ibu itu Allah itu dewa apa Tuhan Ibu? Coba Ibu. Bedanya apa dewa sama Tuhan? Loh, sekarang gini loh. Ibu nggak bisa bedain antara dewa dengan Tuhan. Gue tanya lu apa-apa nggak ngerti, terus apa yang lu tahu? Yang lu tahu apa coba? Gue tanya lu baca sirah Nabawiyah enggak? Okay. Lu baca sejarah enggak? Tentang dewa dan Tuhan. Di situ tertulis loh Ibu di apa ya? Saya pernah baca di kitabnya Ibu itu tentang dewa Zeus. Dan di Yunani itu kitab Ibu kan berasal dari Yunani. Di situ terkenal dengan negerinya para dewa. Sebentar. Kitab kita berasal dari Yunani. Itu kamu baca sejarah di mana kitab kita berasal dari Yunani? Kamu tahu nggak siapa yang menulis kitab-kitab itu? Kamu tahu nggak siapa yang menulis kitab itu? Lah, muridnya Yesus itu orang-orang mana? Kembali ke topik aja Jakfer. Kita buktikan. Anak kecil, kasih waktu saya ngomong. Jakfer, kita buktikan bulan pernah terbelah atau tidak. Ayo kita buktikan ya. Pak Bom, tolong di-subscribe. Kasih bukti. Ya. Bulan yang jelas nggak pernah terbelah lah. Kalau terbelah ya bumi rusak. Bumi itu keluar dari porosnya. Bulan itu kan satelitnya bumi. Iya, ini Jakfer, anak ingusan. Ini dari situsnya NASA. Kamu baca pakai bahasa Inggris ya? Gak bisa dia, orang bahasa Arab aja nggak bisa. Sebenarnya gini, Bapak mau dikasih tahu seperti apapun, Bapak nggak akan percaya. Sedangkan Tuhannya Bapak sendiri yang beragama Islam. Kamu tidak pernah mau percaya karena otakmu sudah dicuci oleh rinso. Ini bukti dan itu fakta. Berapa, kamu Pak? tidak akan percaya. Baca ini situsnya NASA. Ya, kamu baca dulu. Ya, kamu baca. Kamu baca aja. Nggak usah saya yang baca. Kamu baca sendiri. Silakan kamu baca. Oh, mungkin tuh dia ngambilnya cuman beberapa bagian aja Pak ya, nggak keseluruhan. Iya, baca atasnya dulu nih, baca atasnya dulu. Dia nggak baca, buta huruf. Coba, saya ngerti bahasa Inggris. Nak, kamu baca dulu. Kamu diterjemahin bahasa Indonesia.
Pak Sebentar, Bu. Dara. Ya. Dia nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Iya. Inggris. Bahasa Indonesia pun dia nggak paham. Terus gimana dong? Nggak, Kita harus pakai bahasa apa? Iya, tadi saya kasih bahasa Indonesia, dia bilang palsu. Otak anak kecil ini kan ciut. Sekarang saya kasih aslinya, dia nggak bisa baca. Kamu mau diterjemahin apa kamu mau baca ini? Anak ingusan. Memang saya nggak bisa bahasa Inggris, maaf. Nah, saya terjemahin pakai bahasa Indonesia ya. Saya terjemahin pakai bahasa Indonesia ya. Mau? Coba Supaya kamu Percaya dia ngerti. mesti Nabi Google. Ya, oke. Ya. Ini. Tolong Pak Bom Bom di share screen yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Mungkin Biar- secara logika aja Pak, karena ini orang nggak akan mau menerima apapun. Sekarang kita bisa melihat bahwa sebentar, bulan itu tidak sebentar. terbelah sekarang. Iya, sebentar Pak. Ini Pertanyaannya, kalau dulu pernah terbelah, mana ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu menyatukan lagi bulan itu aja selesai. iya, Kalau ini nggak ada berarti nggak pernah terbelah itu. ini Kenapa saya nggak percaya dengan pernyataan berikut ini? nak dengar dulu tadi nih kamu minta terjemahannya nih saya sudah terjemahkan. Ini bahasa Indonesianya ya. Yang tadi kamu tolak, kamu nggak bisa pakai bahasa Inggris nih. Ini bahasa Indonesianya ya. Nih baca, kamu baca sendiri supaya kamu bilang jangan ngarang-ngarang ya. Tadi kan saya sudah bacakan, kamu tolak. Kamu nggak percaya sampai mati juga kamu nggak akan percaya kok. Kamu udah dicuci otaknya kok. Ya, tadi mana? Ya nih. Kalau saya nggak akan Ya. percaya dengan pernyataan ini, Pak. Karena apa? Ya Karena Kak, Bapak juga orang nggak bisa kita juga kasih bukti bahwa Al-Quran itu bisa dipalsukan. sekarang saya tanya, oke, sekarang Aku kasih saya bukti tanya. ya. Aku kasih Sebentar, bukti Bu. ayat yang Sebentar, hilang Bu. dalam Quran. Sebentar Bu, Coba kasih waktu Bu. bukti bahwa Sebentar Al-Quran kasih pernah waktu. berbohong. Jangan Enggak, kasih dia saya- kabur. Sebentar dulu. Jafar, Muhammad itu buta huruf apa enggak? Enggak, Muhammad itu buta Iya, huruf apa buta enggak? huruf. Buta huruf. Benar ya? Iya, benar. Oke, Hmm. tunggu. Sekarang tunggu ya. Sekarang kamu Lu dilaporin polisi sama Buya Sakur lu ngatain Muhammad buta huruf. biarin. Kita emang mau tahu dia. Dia seorang umi buta huruf. Kamu Umi itu baca. bukan buta Makanya huruf. dia nggak Umi itu mau artinya tidak tahu mengarang Al-Quran, kitab. gitu. Ya. Tapi hebat Sek- kan ya. sekarang- buta huruf bisa Gitu. memberi bukti yang nggak ada Pak kebohongan. Bom Bom tolong buka Quran 92 Pak Bom Bom. QS 92. Ini teman-teman udah siap bodrek belum ya? Ya udah. Oke, berarti Muhammad tidak buta huruf, tidak bisa baca ya, buta huruf ya. Pak Bom Bom tolong ke Quran 92 92 ayat berapa? ayat 4, Pak. Hati-hati yang ngomongnya, mereka sengaja pancing anak kecil ya. Iya, enggak, kita buktikan kata dia buta huruf. Kita buktikan. Sebelum videonya nanti saya tampilkan. 92 ayat. 92 ayat. Ayat 4. Salah Pak, 98 ayat 2. 98 ayat 2, sorry, 98 ayat 2. 9 ya maklum Pak, bukan kitab saya Pak. Jadi Sorry, Imrul Al-Qais tadi tahun 500 sampai 535 Masehi. ya, Berarti awal abad ke-6 ya. oke. Ya, baca tuh. Baca Jafar. Kamu bilang buta huruf kan ya? Ini yang ngomong Allahmu sendiri ya dalam Quran ya. Kamu baca. Dan yang ngomong Benar, Muhammad Pak. sendiri. Ya. Ya, 98 ayat 2, Pak. Orang dia nggak ngerti apa-apa ini orang Pak Pare. Iya, makanya kita buka otaknya Ya, dia Pak, yang nyari sok tahu. Makanya saya nyari tahu. Modalnya hanya sudah dicuci otak sama ustaz. Iya, benar. Baca. Baca tuh. Baca, coba kamu baca tuh. Baca. Baca yang keras. Baca yang keras. Baca yang keras, jangan belaga bego. Bapak benar emang. Baca Dia ini emang seorang apa? umi. Bisa baca nggak? Dia bisa baca nggak? Dengerin Dia dulu, buta Pak. huruf. Anak kecil. Baca dulu. Dengerin dulu. Baca dulu. Karena dia umi, Baca seorang dulu. umi. Baca Ya. dulu. Dia Dulu. mengarang Kamu sendiri, Pak. baca dulu itu apa Iya, saya katanya? udah baca. Apa? Itu Udah apa? baca saya. Tulisannya apa? Di situ Muhammad sedang membacakan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran. Dia bisa baca atau buta Nah. huruf?
Yang saya maksud itu, Pak. Dia bisa baca, saya tanya, sekarang saya tanya, dia bisa baca atau buta huruf? Bapak jangan bertanya. Bapak Saya jangan, tanya, dia bisa baca gini, atau Pak. buta huruf? Saya tanya, dia bisa baca atau buta huruf? Kamu jawab aja. Iya, dia bisa baca. Bisa baca? Tadi selesai. ngomong buta huruf, sekarang ngomong bisa baca. Udah selesai, beres. Selesai, beres. Berarti anak ini sedang menipu dan sedang Dirinya buat sendiri. dan takiyah, menipu dirinya, otaknya sendiri. Di situ mengatakan Apa? Nabi Muhammad sedang membacakan Al-Quran. Yang dimaksud Di- buta huruf itu Buta dia huruf nggak apa? mengarang kata-kata Al-Quran itu sendiri. Kalau dia bisa baca Karena Al-Quran, dia kenapa dia nggak bisa mendengarkan ngarang? firman Tuhan. Anak kecil, kalau dia bisa baca, bagaimana dia bisa ngarang atau nggak bisa ngarang Quran? Dia bisa baca kok. Pak, sekarang gini, yang namanya manusia Apa? itu kan nggak menjamin bahwa itu ya benar. Coba sekarang Bapak cari Jadi potongan Al-Quran. nabimu nggak benar. Jadi nabimu nggak Nabi benar kami dong. benar. Loh, kamu bilang Karena tadi bilang saya nggak, percaya manusia bahwa nggak Nabi bisa. kami benar, dia adalah utusan Tuhan. Oke, Makanya kami percaya karena Oke. Al-Quran nggak ada kebohongan. Tadi sama sekali. kamu bilang manusia tidak ada yang benar. Tadi kamu ngomong apa? Coba ulangi lagi. Dia kan mendengarkan firman Tuhan, Pak. Karena Iya, dia emang manusia dia bisa tidak ada baca yang nggak? benar, Pak. Manusia nggak ada yang benar. Dia kan Berarti seorang nabi, nabimu Pak, nggak manusia benar. pilihan. Jadi nabimu Dia nggak kan benar manusia dong. pilihan, Pak. Iya, jadi nggak benar dong. Ya, Kamu namanya bilang manusia nggak benar. pilihan ya beda lah dengan manusia-manusia biasa. Oh, bisa baca atau Sedangkan buta Al-Quran huruf? sendiri pun juga Bisa dua kali baca atau lipat buta kuasa. huruf? Iya. Bisa baca atau buta huruf? Jadi gini Pak, Pak karena Farid. dia buta huruf, jadi dia Baik. nggak mungkin bisa mengarang sendiri kecuali mendengarkan firman Kalau Tuhan. orang buta huruf sebenarnya Pak King David, kalau orang buta huruf itu bisa baca atau enggak? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Itu tadi ayatnya kamu baca lagi sekali lagi. Pak Bomom tolong Bapak dibuka ini lagi Pak. bodohin saya ya sebenarnya. Lo kamu yang bodohin orang, Itu kan nak. Kamu setelah ditulis. baca. Setelah ditulis berarti karangannya Nabi Muhammad sendiri. iya. Jadi dia bisa Bapak baca ini nggak dari bodoh awal? gimana sih, Pak? Kamu yang bodoh. Kamu bisa. Nabi Muhammadmu itu bisa baca dari awal atau enggak? Enggak, kamu yang kocak deh. Itu kan bukan Nah, karangan Nabi Muhammad, Pak. saya bukan bilang karangan. Tapi sesudah ditulis. Sekarang dia bisa baca apa enggak? Karena sudah tulis, makanya dia dikasih tahu. Oh, sudah ditulis Yang baru nulis dia itu kan kasih tahu bisa murid-muridnya baca. Nabi Muhammad. Oh, waktu Para sebelum murid-muridnya Nabi Muhammad yang nulis wak- kan. waktu sebelum ditulis dia nggak bisa baca. Yang nulis kan murid-muridnya Nabi Muhammad. Iya, yang waktu nulis. sebelum ditulis para dia bisa baca apa sahabatnya enggak? Iya, waktu sahabatnya menulis dia bisa baca apa enggak? Ya itu kan yang ngasih tahu kan malaikat Jibril. Iya, dia bisa baca apa enggak? Malaikat Jibril ngasih tahu pakai apa? Lah itu melalui yang di Gua Hira itu. Bisa baca enggak? Pada saat Jadi itu karena dia bisa dikasih baca tahu, enggak? jadinya Nabi Muhammad bisa baca itu. Oh, Karena dikasih terus yang tahu. karena Kalau belum terus dikasih yang tahu dia nggak akan mungkin mengarang-arang sendiri. Jadi kalau kamu Nah. buta huruf dikasih tahu bisa baca. Ya kan diajarin, Pak. Oh, kapan diajarinnya? Kapan diajarinnya? Buta huruf itu. Nah, Gini, teman-teman. Nah. Semua gini. Matanya bukan buta, Pak. Palidara. Tapi dia belum bisa. Palidara. Oh, salah ini Palidara. ya. Palidara. Halo, Pak, Palidara. jangan ngebodohin gitu ya, Iya. Pak ya. Palidara. Jadi Tolong begini, tujuan kita sebentar tujuan Pak kita King untuk David. Iya, Pak untuk King David orang sebentar, bicara saya ya, mau Pak. buktiin. Silakan. Pak Bom tolong Pak Bom share screen-nya, Pak. Dengerin ini, nak. Jangan Pak, nanti kita kena. Enggak, suaranya aja, Pak. Enggak apa-apa, suaranya aja, biarin. Dengerin. Saya udah lihat video itu, Pak. Saya udah lihat videonya. Nah, terus kamu bilang apa Saya itu? udah lihat videonya. Nah, Ah, karena dengar. Nabi Muhammad Dengar. kan buta huruf. Artinya dia nggak bisa ngebaca atau mengarang-arang sendiri. Karena dia nggak bisa, Nabi Muhammad memberi petunjuk. Petunjuk Melalui- dari mana? Nak. Ya itu yang di Gua Hira itu. Nah, di Mengajarkan Gua Hira, Nabi oke. Muhammad yang nulis, murid-muridnya Nabi Muhammad. Oke, di Gua Hiro itu dia menerima tulisan atau apa?
Saya kurang tahu. Yang setahu saya itu. Nah, kalau kamu nggak tahu, ngapain kamu so tahu? Sebenarnya Jack Fair, kamu ngerti nggak Quran misalnya kamu itu ya? dikarang-karang oleh Jack Nabi Fair. Muhammad sendiri. Jack Fair, sebenarnya itu kamu nggak ngerti akan- nggak? Ada dong Pak. Sebenarnya, Bisa dong sebenarnya dibuktikan kamu bahwa, ngerti nggak? bisa Kitab dibuktikan kamu, ilmiahnya Quran gitu loh, Pak. kamu. Nak Jack Fair, nak Jack Fair, waktu diturunkan di Gua Hiro, itu yang disuruh baca apaan? Bayangan apa tulisan yang disuruh baca? Kalau kamu baca itu baca apa? Baca tulisan apa baca bayangan? Saya kurang tahu kisah jelasnya itu Pak ya. Saya nggak bisa mengatakan jelasnya Ini orang dari nggak mana. bisa. Ini orang nggak ngerti Aduh, apa-apa. ini anak emang nggak ngerti apa-apa. Kasih turun aja Pak Bom Bom, otaknya nggak ada turunannya Pak Bom Bom, percuma Nggak dia. ngerti apa-apa itu orang.